Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, saya jamaah dari Demak. Yang ingin saya tanyakan, Abah, kenapa nafsu di dalam diri manusia akan mati ketika jasad manusia mati? Yang kedua, alhamdulillah Abah, saya diperjalankan oleh Allah selalu istiqomah zikir sirur asror dan kholwat. Pertama saya menjalankan kholwat, diperjalankan oleh Allah, dipertemukan di alam mukasyafah. Saya itu bertemu sama itu Abah, danyangnya Nyi Roro Kidul. Katanya mau diberi karomah, diiming-imingi supaya biar tidak mengobati orang sakit gigi sama anak yang rewel katanya. Tapi saya menolak Abah di situ. Saya tanya, saya ditanya, ayo ikut saya katanya. Saya nggak mau. Tujuan saya bukan kamu. Terus hilang semua. Terus saya kholwat lagi. Kholwat lagi saya diperjalankan oleh Allah. Habis sholat tahajud, terus saya sahur. Waktu itu puasa terus saya Abah. Terus saya kholwat, roh saya itu ditarik Abah ke atas terus gitu. Saya ikuti. Saya sudah nggak ingat anak, suami, enggak Abah. Saya ikuti itu. Rohnya saya itu dibawa ke alam kosong. Di situ tidak ada siapa-siapa. Lalu saya roh saya itu diangkat lagi ke jasad saya. Saya sadar itu tubuh saya dzikir semua Allah, dari rambut, kulit, daging, darah semua. Bilang Allah, Allah gitu Bah. Terus selanjutnya saya kholwat lagi. Yang ketiga itu saya diperjalankan lagi, roh saya diangkat ke atas. Lalu saya ditempatkan di alam kosong lagi ya Bah. Tapi terang, sejuk, di situ damai. Tapi ada suara Bah. Katanya, la maujud illallah, seriatin tidak ada, yang ada Allah. Lalu saya terbangun dari kholwat. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kondisi apa dan bagaimana selanjutnya saya menjalani hidup setiap harinya Bah. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. 39 ayat 39 ayat 40, di situ Allah menjelaskan tentang proses iblis atau nafsu di dalam diri kita. Ayat 39, iblis iku minta rekom utawa penangguhan dua terhadap Allah, dan Allah kabulkan. Rekom pertama, iblis tidak dimatikan kecuali kalau hari kiamat sudah datang. Ini secara syariah. Kedua, iblis akan menggoda seluruh anak putu Adam, mulai Nabi Adam sampai anak putu kita, termasuk kita. Semua akan iblis jerumuskan. Terbuktikah? Terbukti. Kalau kita sadar melihat dari kacamata hakikat. Jangan melihat kacamata syariat saja. Contoh, ketika Nabi Adam di surga, Gusti Allah sampun atau sudah memberikan peringatan terhadap Nabi Adam. Adam, dalam Gusti, inginkah kau hidup kekal selamanya di surga? Injih, setiko dawuh. Apa sing dadekno awakmu kok nyaman, seneng, ana
ning negeri akhirat surga selama-lamanya? Ada alasan kula Gusti. Di antaranya adalah ketika saya menginginkan apapun, baik yang urusan kebutuhan jasmani ataupun rohani, semuanya serba menginginkan langsung Allah mendatangkan. Ini sebetulnya Bapak Ibu di masa kita ada di alam kandung. Ketika kita di alam kandung, sebelum ruh ikut ditiupkan Allah datang jasad, ruh itu sudah dijanji oleh Allah. Apa janjinya? Alastu birabbikum qalu bala. Ini tertuang di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Mohon maaf. Akhirnya apa? Jenengan kali kula sudah berjanji tidak akan menyembah, tidak akan mencintai, tidak akan minta pertolongan, tidak akan memuja kecuali hanya pada Allah. Nabi Adam juga begitu. Kalau awak mudam ingin selalu tetap masih ada di surga, apa? Allah oleh memberikan peringatan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan pernah kau mendekati pohon itu. Sebab pohon itu ada buahnya, buahnya namanya khuldi. Jikalau kau memakannya, pasti kuusir dari surga ke dunia. Pertanyaannya Pak Bu, apakah Kanjeng Nabi Adam jelungup no mboten? Ngerti jelungup nggih? Tersesat mboten? Tersesat. Akhirnya lagunya muncul Bang Haji, tersesat. Napa lagunya tersesat? Coba ada yang hafal? Hah? Wonten manusia, banyak manusia tersesat, banyak yang tersesat, tak tahu arah tujuan. Mohon maaf, ternyata tersesatnya di mana? Dunia. Khuldi. Yo kita ini Pak, ketika saat sudah akil balik, kita lalai dengan perjanjian itu. Akhirnya kita itu mengikuti apa yang menjadi kepentingan hawa nafsu. Apa kepentingan hawa nafsu? Kita dihadapkan kesenangan dunia. Kalau kita sudah hati mencintai, ruh mencintai kesenangan dunia, yastahibbunal hayatad dunya, akhirnya alal akhirah kita akan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes, ini pun. Dan ini berlaku pada siapapun. Pertanyaannya sampai umur berapa kita? Hati tetap gelap kepada Allah dan hati ini selalu mencintai selain Allah. Niku nggih macam-macam jawaban nih. Intine mengeten apa barometere. Orang yang masih menolak tauhid la ilaha illa anta, sepanjangnya dia akan tetap hati tersesat terhadap dunia. Yang buta mata hatinya. Iki lagu Pak, tapi sok dadi pitutur. Ngoten lho. Niki nggih sumbere saka Quran.
Bukan mata fisik ini yang buta, tapi mata hati. Pada mbek ngeten loh. Seseorang pemuda kalau sudah kadung cinta pada seorang wanita, kata-kata A, si A yang dicintai. Dinasehati orang tua, saudara, kakak, adik, dan lain sebagainya. Tetap Pak, masih kalah dengan cinta. Orang tua bilang, Son, kamu jangan pacaran ambek si A, Son. Nyun sewu Pak. Berhubung si A niki Pak nyun sewu, miturut pandangan orang-orang tidak baik, berhubung hatiku cinta, bagi saya pandangan mesti baik. Jadi saya tidak akan pernah mendengarkan nasihat orang dekat saya. Enggak pernah. Karena apa? Dikalahkan dengan cinta. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Begitu juga hati kita. Tatkala hati kita sudah kadung mencintai perkara selain Allah, maka jangan heran kalau kita masih belum mau menerima ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini. Padahal ajaran ini satu-satunya untuk membebaskan hati kita dari ketergantungan terhadap selain Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi apa pertanyaannya Mang? Mak lali aku. Nafsu. Jadi nafsu itu tidak akan mati seiring berjalannya jenengan masih wonten alam dunya. Tapi nafsu akan berpisah dari jenengan alias tidak digoda tatkala jasad ini sudah pisah dari dunia, dari jasad. Roh ini berpisah dari jasmania. Sebab nyun sewu, ketika roh masih sepanjang kumpul ambek jasad, nyun sewu, apa kebutuhan jasad termasuk makan? Tuntutan jasmania. Kita yang belum nikah pingin nikah, iki kebutuhan jasad. Lah rohani sebetulnya jerit Pak. Rohani sampai niku kebutuhannya bukan apa yang dibutuhkan jasmani. Makanya ning kuburan ono awang dodol soto dok. Mboten enten. Ngapunten, kebutuhan rohani cuman satu Pak, ngibadah. Niku tok. Nyawiji menyang Gusti. Namung niku. Lah kebutuhan jasmani macam-macam. Lah ketika saat roh sudah pisah dari rogo, disitulah mengapa nafsu tidak menggoda, karena ruh sudah tidak membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh jasmani, yang disebut hubbus syahwah sudah tidak ada. Lah sekarang yang terpenting ngeten, bagaimana caranya kita sebelum meninggal itu sudah kembali kepada Allah ruh ini. Sebab ayatnya surat Az-Zumar ayat 54, Allah dawuh ngeten, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab tsumma la tunsurun. Wis ta baliyo sirohe ruh menyang pangeranmu sebelum kematian itu datang. Sebab jikalau ini belum kau laksanakan, ruhmu itu asalnya cinta terhadap dunia, belum mau kembali untuk mencintai pada Allah, kok ya sudah kedatangan sedo alias mati, maka ayatnya summalatun sorun, ruh ini tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Inilah Pak yang disebut sebagai alam barzah, alam di mana jenengan kali kulo tertutup, terkurung roh ini dalam kegelapan. Naudzubillahi min dzalik. Lah ruh yang tidak masuk alam barzah itu alamnya ruh yang bagaimana? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah para kekasih Allah.
Bahkan malaikat malah jawab, sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Selamat datang, tempatmu sudah disediakan, jalanmu aman. Inilah Kanjeng Nabi dawuh, sing sapa wonge iso jawab malaikat mungkar nakir, turu tidurnya seperti kemanten anyar, kemanten baru. Artine gak ono susah. Kemanten baru siire napa? Ngeten siire. He bengi iki nek waktu sore ngene, ndang cepet teko. He tamu wong bowo ndang mulya. Niki nek wis tiba bengi, kemanten anyar kan garap PR to, Pak. Waktu garap PR ngomong ini, he esuk ojo teko-teko dhisik. Karepe apa? Karepe ben dia itu selalu dalam rahmat Allah. Artinya roh iki, Pak, jikalau roh sudah tahu alam akhirat dan bertemu Allah, aku yakin roh itu tidak akan pernah mau kembali ke alam dunia. Ngeten ketika saking lamane Nabi Adam ada di dunia, diparani Allah, didatangi, ditanya, Adam, bagaimana nak kabarmu? Hambaku, nabiku, piye kabarmu ning dunya? Piye jawabane Nabi Adam? Gusti, nyonyor Gusti, loro kabeh, soro kula ning dunya. Saya ingin makan pisang, saya harus menanam dulu. Dulu di surga tinggal saya mengatakan pengen minta langsung datang. Waktu jenengan kecil, Pak ya. Semuanya sudah dicukupi. Anak kita, Pak Bu, pingin gini kita turuti. Nggih mboten? Minta itu kita kasih. Anak enggak usah soro-soro. Tapi ketika sudah mengenal cinta kepada selain Allah, akil balik bagaimana kita? Waduh. Sing jarine durung duwe pacar, pingin oleh pacar. Sing wis oleh pacar, kepingin nikah. Sing wis nikah, kepingin punya anak. Sing wis punya anak, pingin punya omah, sandang, pangan, papan. Kapan marine? Mboten enten marine. Sing sukses dunyane, pabrike wis duwe 3, pingin 4. 4 sik pingin 5. Sing lanang ning mburi ngomong, sing wis duwe bojo 1 pingin, sing loro pingin. Begitulah Pak, seterusnya dan seterusnya. Tapi pertanyaan aku, kapan selesainya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Kalau sudah mati, sudahlah selesai. Qad khasirul ladina kadzabu biliqaillah. Orang-orang yang seperti itu belum sempat kembali kepada Allah, sudah dijemput kematian, maka itulah sak sengsara-sengsorane roh sing paling sengsara. Makanya lagune ngomong dawuh, he ndang bali yo Sri. Sri minggat nih kalau Sri ndang bali yo. Hati Sri ku Pak minggat ninggalno bojone gara-gara pamitan tuku terasi. Tapi gak bali. Akhirnya dipanggil, Sri ndang bali yo. Jenengan nggih ngoten, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang damai, kembalilah kau pada Tuhanmu. Mengapa ayat ini memanggil jenengan? Karena kita, roh kita itu minggat alias ninggalno Gusti. Kok umpama ruh kita tidak meninggalkan Allah, gak mungkin ayat ini akan muncul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, mboten mungkin. Padha mbek ngeten lho Pak. Jenengan punya anak perempuan. Anak perempuan itu sudah perawan. Jam 10 si ono teras jagongan nambek kanca-kancane lanang-lanang. Mesti sampean jawab, "Nduk ndang mlebu." Lah ngoten nggih? Iku sebabe si nduk si ono njabane omah, khawatire orang kita sebagai orang tua, nduk nanti masuk
masuk angin. Mungkinkah jikalau nduk itu sudah ada di rumah, di dalam, terus Pak E ngomong, nduk ndang mlebu omah. Mungkin? Gak mungkin. Berarti ayat itu menunjukkan banyak di antara ruh kita manusia yang tinggalkan Allah. Tapi anak syarate lo bisa bali le ya. Rodiatan dulu, ikhlas meninggalkan seluruh cintane ati terhadap selain Allah yang sudah kadung kita cintai mau. Harus kita tinggalkan. Siapa yang disebut selain Allah? Hubbus syahawa wa zuyyina linnasi hubbus syahawa. Pertama, garwa minan nisa, kedua wal banin anak, ketiga konatiril mungkontoroh dunyo brono. Dalam hati kita harus tidak boleh mencintainya. Kita harus mencintai Allah sing gerakno dunyo. Paham nggih? Artine jasad ojo kok tinggal garwamu, anak ojo kok tinggal jasad, dunyo brono nyambut gawe tetep. Tapi ruh sampeyan cantolno cintane hanya terhadap Allah. Sing Allah iku nguasai anak bojo dunya, bro. Pun iki lho maksudnya ada di situ. Pun itu satu. Nomor dua, pertanyaannya tentang kholwat. Semua apa yang sampean ceritakan, mulai dari ruh ditarik Allah ke atas dan bertemu apapun, itu sebetulnya alam mukasafah. Alam di mana kebuka ego ibe makhluk. Dan inilah proses kita ketika suluk nuju wusul dateng Gusti ya niki. Tapi apakah semuanya akan dibukakan alam kasab? Ndak. Tapi mesti sampai lewati urusan sampai dibukakan alamnya atau tidak, itu bukan urusan dan tujuan kita. Tujuan kita adalah bertemu Allah di alam berikutnya, yaitu alam musyahadah. Titik ada di situ. Tondo-tondone alam kasab itu bagaimana? Keakuan kita masih muncul sebagai makhluk salik yang dilakokno Gusti Allah, yang diperjalankan Allah. Lah, tanda alam musyahadah sudah ketiadaan keakuan diri kita sebagai makhluk atau makhluk lain sudah tidak ada. Itulah maksudnya la maujudan illallah. Nek wis kaya ngono peseni Gusti Allah ning surat Al-Hijr ayat 99, hatta ya'tiyakal yakin, pegang teguh nduk talimu nang Gusti Allah sing kaya ngono iku sampak mati. Pun pesan terakhir ya ada di situ. Oke, lanjut, masih ada? Enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajeng tanglet bah niki kula ki tasih awam dereng saged napa-napa. Ajeng tanglet bagaimana caranya berkholwat yang benar agar bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, Pak. Tersun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kholwat yang benar? Pertanyaan itu seakan-akan ada kholwat yang tidak. Lah ngoten to? Ya, sik ta ampun ngamuk-ngamuk dhisik. Sekarang apa sih definisi kholwat? Takrif atau tarkibnya kholwat. Ini jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya meninggalkan cinta selain Allah, disebut taghut, wa yu'min billah, maka akan ketemu cinta yang sebenarnya, yaitu kepada Allah.
Artinya sing sapa wonge melaku berjalan ke arah barat, otomatis semakin lama arah timur ditinggalkan. Sapa sing semakin caket mendekat pada Allah, maka hatinya akan dijauhkan Allah dari urusan dunia. Iku wis mesti. Niki tarkibnya, definisinya kholwat. Lah, ini dilakukan saat bagaimana? Wis ayo nderek wong Jawa ya. Wong biyen mbah iku dawuh ngene. Kuwi kudu iso topong ning nggon papan sepi ya papan ra. Iki dawuh dulu. Le, Nger, awakmu kudu iso topo ning nggon papan rame ya papan sepi. Ternyata Pak, iki maksudnya ngibadah loro. Masa sing sepi yaiku ngibadah murni, salat. Kan wis tinggalkan aktivitas toh. Wong salat niki urusan dunia tinggalno. Iki ibadah murni. Iki masa sepi atau masa di mana jenengan iki wis gak kerepotan urusan dunia jasad iki. Kapan itu? Ya terserah. Bendino kadang ya gak podo. Loro sing disebut masa rame, papan rame, jasad sampean kali kula niki ngelunggui repot urusan dunia. Loh, dua waktu inilah jalankan kholwat. Carane ya apa? Pun yang tujuan maksud tarkib kholwat yang kula terangkan di depan tadi, meninggalkan hati dari selain Allah untuk dalam rangka bertemu Allah. Ngeten. Persoalan keadaan opo sing jangin jenengan alami, jenengan lampai, jenengan lakukan. Tolong sekali lagi, sampean diemo dulu. Diemo dulu hati jenengan, rasakanlah kehadiran Allah sebagai sang penggerak jenengan. Yakinkanlah bahwasanya jenengan gak iso bergerak sendiri, geraknya sebab digerakkan Allah. Ini proses awal. Ini proses awal. Sambil tapi tetap sampean iki berlaku jasad sampean sesuai biasanya. Waktu makan, ya makan. Waktu minum, ya minum. Waktu melakukan ibadah murni, ya lakukan. Gak murni, ya lakukan. Tapi hati sampean wis gak ngerti. Gak ngakoni yen sampean sing melaku. Mpun kaget, ya iki jenenge wong gendeng. Gendeng atine nang Gusti Allah. Akali mboten. Inilah Pak Bu yang dimaksud surat Yunus 6263. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaiku wong-wong sing atine wis kadung kepencut dateng Gusti Allah. Ngerti kepencut nggih? Kesengsem, terbuai dengan Allahnya. Akhirnya jenengan kali kula dilalekno urusan sakliyane Gusti. Niki nek sampak ndugi akal, Pak. Dicabut Allah gak ruhnya tok, tapi saakale nggih niki wong jadab. Nggih nyuwun sewu. Mpun ditiru kah? Kula kei contoh mpun ditiru. Esuk-esuk nang ngarepe omah. Ujuk-ujuk mara muda nguyuh. Sadar nek dheweke gawe ngeten. Oh yuk arek cilik umur 2 tahun 3 tahun gak duwe isin lah ngono nggih. Posisi sampean agawe ngoten niku mboten eruh. Persis kaya wong turu gak ngimpi. Pun kaget lho ya. Dudono sik sampean sok cek gak kaget. Memang ngono.
Ini adalah proses seseorang ketika saat Allah tarik ke alam fana untuk ditarik alam makrifat, ngalami seperti ini. Entah durasinya berapa menit, berapa jam, berapa hari. Itu urusan Gusti. Kita nggak bisa menentukan. Sampeyan roh wong sing lorone rumah sakit koma wah. Yes, persis ngoten niku. Gak eling apa-apa, tapi engko nek wis leren komae sadar, takonono alam kasate dibuka apa gak? Aku mau lho, mbuh kaya ana sing ngajak nang ndi-ndi. Lah ngoten nggih, sing nate koma. Kula nate koma, Pak. Nate koma dina Selasa wage. Sakbare kula niki disambel bledek. Nek cara wong kampung kula wis matek. Niku kula tidak kelas 6. Kula niki ning sawah. Pak iku mang nandur tebu. Lah biasae wong jaman larang sandang, larang pangan, tebu niku dipangani wong kampung karena wetenge lu. Ngoten niku kula sanjang abah-abah, udan-udan niki kula tak nang sawah biasa ngene iki akeh banyak anak-anak sing makan di dalam. Oh iya, mlebu Pak. Memang nggih. Ngoten niku kula seneni medal. Pinggire sawah niku wonten lepen sungai, rada gedhe-gedhe. Lah sungai iku banjir. Setingkat saya anak kecil, ketok banjir nek jaman biyen, Pak. Numpak motor gak saged. Mobil nih, numpak mobil, mboten gak ada mobil, ya mboten enten mobil. Jaman kula seiling kula oplet. Ngerti oplet? Niku nek gak wong duwe dhuwit gak iso numpak niku. Lah kula eling-eling ana gratisan. Gedang Pak, kula bacok, kula damel ngethek. Lah incu to? Incu. Lah ning ngajeng kula kira-kira jarake 500 meter wonten bong. Buk niku lho. Pikiran kula kok nek mlebu bong ya nek iso metu. Nek gak iso metu bongko aku. Munggah Pak, aku ndukure gampeng sadurunge bong. Mboten ngerti napa-napa kula. Ternyata jarine wong nggon kula kenek bledek. Pun mboten ngerti, pun kula dijunjung ning omah pun diwenehi jarik nek cara nggen kula sewek lurik-lurik niki lho. Nek ana wong dijurno ngalor ditutupi sewek berarti tondo wis matek. Biyen ngoten. Lho ngoten kula. Ngoten niku sing kula raosake. Kula nek dereng balik, Pak. Kula niki diajak wong loro munggah metit ngoten. Sapa iku ya gak kenal tapi wonge nggawanteng. Kula nggih seneng. Lho ngoten niku lho. Ana swara tanpa rupa, senes entut lho ya. Nes. Tasik sak mangke tasik eling kula. Niku Selasa wage. Suarane ngene, balekno sok ana tugas. Kula gak ngerti tugas apa. Mungkin tugas di anak akeh mungkin ya. Ya gak ngerti lho, nyatane anake akeh. Kula 9 sakniki. Lah, iso uga ngoten. Akhirnya kula niki tangi, Pak. Berhubung mbok wis dapat beras kathah, ya. Nek mriku tiyang nyelawat nggen kula niku. Dapat beras kathah, kula tangi. Lah wong sing layat do mblayu. Do mblayu. Terus kula nggih takon, "Mbok, ana apa iki?" Kula niku dirangkul ditangisi. "Lah le, awakmu mang wis dianggep mata. Iki kok urip maneh?" Ngoten, kula nggih setengah sangka banyol. Enak to, Mbok? Gelek oleh beras. Nek ngono sing gelek ngono penak. Lambemu, kula dilono ngoten. Nah, Bapak Ibu, ternyata orang yang kholwat itu persis orang seperti itu. Makanya jenengan kholwat terus diperjalankan Allah seperti itu, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut roh gak iso balik. Nek wis wayahe mati mesti gak balik. Lho nggih. Lah terus nek gak balik, napa repot-repot? Ya dipendem. Mosok kajenge disendekno nang tembok. Wong bareng matek, lah ngoten lho. Tapi ingat, kalau belum waktunya tetap ya dikembali
Ingat dalam satu ayat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jikalau itu belum datang, dipaksa dijokno ora iso. Mati nih lho. Jikalau itu sudah datang, dindurkan juga enggak bi. Lah nyapa kok ya diwedeni. Nek wis wayahe teko ya teko dewe. Percayalah dengan tauhid la ilaha illa anta, bahwasanya semua yang berlaku yang menggerakkan Allah jenengan berangkat suluk sing nglakokno ya Gusti. Lho ngoten lho. Setingkat Rasulullah subhanalladzi asra niki ae sing nglakokno iku Gusti Allah. Kanjeng Nabi mboten merasa isa berjalan sendiri. Jenengan kali kula sebagai umat nek umpama sik ngaku-ngaku isok salat dhewe, isok berjalan dhewe, berarti kita sebagai umat sing ndelodok. Ngerti umat ndelodok? Mokong nih lho. Ngelangkai Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi ku asroe. Merasa dilakokno Gusti Allah. Kok kita ngaku-ngaku bisa merasa sendiri? Jadi cara untuk jenengan kholwat adalah posisikan hati sampean dulu, merasakan kehadiran Allah, meyakini bahwasanya sing gerakno sampean kali kula dalam hal apapun adalah Allah Subhanahu. Pun nek teng mriku sambil ati ngucap Allah Allah ngalir mawon, terserah Allah mengke. Ngoten nggih? Nggih. Masih ada? Oh, ngoten. Monggo. Waalaikumsalam. Kula jamaah saking Kuripan Karangawen Demak Gus. Ajeng nyuwun pirsa berkaitan dengan lafadz la ilaha illallah. Niku wonten makalah dipanjangaken huruf lam alifipun. Hakikatipun pripun ingkang angka kalih hati nurani kalih hati sanubari. Nah niku letak teng diri manusia hakikatipun pripun Gus? Sampun matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa di dalam tauhid la ilaha illallah itu lanya dipanjangkan? Pak, di situ ada sebetulnya itu nafi dan isbat sing iki jarang dijelaskan. Yang dijelaskan yang kita terima hanya sebatas tidak ada Tuhan selain. Padahal di situ ada nafi dan isbat. Apa nafi? Perintah untuk meniadakan, membersihkan perkara-perkara selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati. Makanya perlu pendidikan tauhid di tengah masyarakat awam itu tentang hal itu perlu. Supaya apa? Ketika kita berzikir lesan ini, hati juga ikut zikir. Sebab kalau miturut kitab hikam itu, ada orang golongan berzikir lesannya hati lalai. Ada orang berzikir lesannya hati ini tidak lalai. Ada orang yang lesannya tidak berzikir, hatinya berzikir. Ada orang yang lesannya enggak zikir, apalagi hatinya enggak zikir. Ada golongan 4 di situ. Yes. Nafi yang kami maksud di situ adalah membersihkan, meniadakan keakuan kita sebagai hamba yang isok nyapo-nyapo. Kalau kita bicara cinta, ning dunia iki ati awak dhewe cinta nang apa? Macam-macam. Nang garwa, nang anak, dunia brono, kalau masih ada, tolong bersihkan. Caranya bagaimana? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang benar jenengan kali kula bercintalah kepada Allah.
caranya terus asah hati hanya dengan berzikir. Itu caranya satu-satunya untuk membersihkan cintane hati ruh kita kepada selain Allah. Kalau secara jasad, ya tetap Pak, secara syariat ya jangan ditinggalkanlah garwa kita. Tapi secara hakikat, hati ini tidak boleh jatuh cintanya, jatuh bersaksinya terhadap makhluk, tapi terhadap Allah di situ. Kalau ini sudah jenengan lakoni, nafi iku baru isbat. Illallah, tetapkanlah segala hal apa di dalam hatimu hanyalah Allah. Sinten sing masak iki mang? Ati ae kudu iman Allah. Lah Allah nggerakno ibuke. Wonten sing nekat Pak, ngoten niku. Apa sing ana njero diucapne njaba? Sapa sing masak? Allah. Niki didengar oleh golongan-golongan kita yang golongan am, mesti bentrok. Mesti bentrok. Padahal maksudnya Allah itu sing gerakno garwa. Tapi diucapkan secara syariat, akhirnya berseberangan dengan hukum syariat. Ada yang seperti itu. Jadi keakuan dirinya makhluk itu sudah nggak ada. Tinggal keakuan Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu sembahlah aku dan tegakkanlah sholat semata-mata untuk mengingatku. Surat Toha ayat 14. Itulah cara tauhid notok pun. Tapi kalau jenengan memaksakan diri apa kebenaran di dalam hati jenengan syariatno, mesti geger. Mesti geger. Akhirnya mengatakan, nyun sewu, apa sing dilakoni kabeh makhluk nek ditakoni sapa iku sing agawe? Allah. Kuwabe Allah. Ngeten iki bener ing mungguh Allah, tapi ing mungguh menungso sing masih wonten makom am disebut salah. Sebab apa? Sebab golongan kita di makom am nyawangi iku mesti makhluk, bersaksinya iku makhluk. Nggak bisa hati ini menyaksikan Allah yang mboten saged, Pak. Mboten saged. Karena terhalang oleh apa? Wujudnya makhluk. Yang makhluk kita anggap wujud, padahal Pak nyun sewu, jenengan kali kula makhluk asalin niku wujud mboten? Mboten. Nah wujudnya sebab diwujudno Allah sing wujud. Akhirnya jenengan kali kula merasa sebab diwujudkan sing Kalau hati masih merasa wujud itu sandangan kita makhluk, jangan harap akan ketemu wujud yang sebenarnya wujud. Padahal di dalam sifat wajib Allah ono 20 ikut dibagi papat. Siji sifat nafsiyah yaitu sifat wujud, sifat yang tidak boleh dimiliki siapapun kecuali Allah. Lah ngono iku Pak. Ning atine awak dhewe golongan makom am mesti ngaku-ngaku wujud. Sampai kapan ya ora iso ngerti sejatine sing wujud. Nek jenengan pingin tahu sejatine sing wujud, jawabnya Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam Fasal 11. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Pendemen wujud iro di bumi khumul. Yaiku bumi kesunyian. Pundi maksudnya? Khalwat. Balio ke asalmu yang tidak ada. Ketika kita dikatakan sudah kembali ke asal kita tidak ada, berarti kita gak ngaku-ngaku ada. Disitulah
akan nyata sebenarnya yang ada. Pertanyaan nih, orang yang disebut kembali dan makrifat itu adalah orang yang sudah kefanaan orangnya. Berarti apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa menyaksikan melihat yang wujud? No. Nah terus yang menyaksikan yang wujud siapa? Yang wujud itu sendiri. Inilah Pak maksudnya jenengan sifat basariah jenengan akan diganti oleh Allah sifat basirah. Loh niki lho. Niki mengke. Akhirnya jenengan iki manifestasinya Allah. Yes. Tahu manifest? Ngeten. Ya baik kira. Oke. Niki jeruk. Jeruk itu nama. Di dalam nama ada sifat. Apa sifatnya jeruk? Manis. Sifatnya jeruk kecut. Nah, kadang-kadang sadarkah kita bahwasanya di dalam sifat itu ada mausuf? Mausuf itu yang memiliki sifat dan nama. Yang kata Al-Quran laisa kamislihi ya urip wiji niki Bapak Ibu. Cetoh? Sama cetoh? Ngeten iki. Sik tak ngombe kopi sirek. Ngeten. Kalau jenengan betul-betul pingin tak wujudnya yang wujud, ilang ono kewujudan sampean. Caranya kholwatoh. Sebab dengan kholwat itulah akan meniadakan selain Allah. Kalau jenengan sudah tiada, jenengan makhluk maksudku loh, sudah tiada, maka jenengan iki nek wis gak disebut makhluk disebut napa? Lha wis sampean terus wis paham ngoten to. Inilah Bapak Ibu yang disebut syuhudul wahdah fil kasrah wa syuhudul kasrah fil wahdah. Artinya jenengan umpama dipethukno sak pirang-pirang nama, sak pirang-pirang asma tapi tunggal. Tunggal niku tidak ada yang lah. Akhirnya ketemu si A urip, ketemu si B urip, ketemu apa jawabane urip. Pun nek wis ana kuno kata Allah hatta ya tiyakal yakin. Kejo ana ngger sampak patimu. Jadi Pak jenengan kali kula niku sagete estu kholwat dengan benar, hati ini tulung. Taline Allah dikir kejo ana sing rapet. Tidak kita itu apa? Memfanatikkan sebuah waktu atau tempat. Enggak. Semua waktu, semua tempat bisa dilakukan untuk kholwat. Yang kedua, terkait masalah hati. Perbedaan antara hati hati sanubari dengan hati rohani. Ngeten, Pak. Nurani dengan sanubari. Ngeten Pak. Ono istilah mengesahkan Allah di dalam keesaan rububiyah dan uluhiyah. Ngeten. Rububiyah itu ya apa? Mengesahkan Allah dalam rububiyah. Ojo pisan-pisan ati sampen kali kula mengatakan adanya selain Allah. Itu keesaan di dalam rububiyah.
uluhiyah, keesaan jenengan datang Gusti Allah di dalam segala ibadah. Artinya jangan pisan-pisan sekali-kali jenengan ati punya prasangka bahwasanya sing gerakno sampean kalih kula iku ana sakliyane Gusti Allah. Hati nurani dengan hati sanubari itu jelas beda. Tapi berkaitan erat, inilah Pak hubungan antara rububiyah dengan uluhiyah. Hubungan antara pengesaan dalam hal kepengeranan Allah dan pengesaan Allah dalam hal ibadah menuju dan bertemu Allah. Ini nek cara wong Jawa disebut hati sing berbudi luhur. Nek cara bahasa Quran yaiki min husnil khuluq, hati yang berakhlak mulia. Siapa itu? Dicontohno Kanjeng artine apa Pak? Kanjeng Nabi akhlak mungguh menungso ya ditata, luweh-luweh mungguh Gusti innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, pun niku wau. Nggih pun, monggo. Oke, mohon maaf, ini saya perkenalkan, nama saya Warnadi, jamaah dari Kabupaten Pati. Ini sering mendengarkan Gus, YouTube jenengan, belum pernah bertemu tapi pernah beat Gus. Sewaktu Gus Klason membeat, baru sekali ini saya beat, saya ambil air terus ikut berdoa terus saya minum Gus. Ini ada pertanyaan gini Gus, setelah saya melakukan wirid dzikrul asror, yang ini saya terus terang Gus, saya ini orang awam dan tidak pernah ngaji dari kecil. Jadi pertanyaan saya bloko suto, apa yang saya alami. Setelah saya mendengarkan tausiah Gus Klason, saya latihan wirid dzikir asror, sirur asror, bahwa semua rasa itu adalah Allah. Begitu saya rasakan Gus, semuanya hilang. Apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, bahwa semua itu adalah Allah. Termasuk Allah itu yang punya dat, sifat, asma, af'al, wujud. Nah, setelah itu saya praktekkan, justru saya tidak bisa kolwat, tidak bisa dzikir Gus. Saya kosong. Tapi di setiap tempat saya itu merasakan sama. Di sini sama di rumah saya sama. Ya, saya melihat ikhlason itu bukan ikhlason lagi sebetulnya. Tapi yang saya pertanyakan gini Gus, ini kalau misalnya tidak pas, mohon untuk diberi pengarahan, untuk diberi nasihat supaya lebih tepat, lebih tepat lagi. Nah, yang saya rasakan setelah saya rasakan, yang merasakan ini juga tidak ada. Ternyata saya ini kosong. Terus pelongo gitu Gus. Apakah kosong itu seperti tidur itu Gus? Tapi yang ada hanya yang punya nama Allah itu, aku itu Gus. Mohon untuk diluruskan, ini benar-benar saya awam sekali Gus, orang awam Gus. Nuwun sewu, matur suwun sanget, nyuwun ngapunten sedaya kelepatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi ba'dil arifin wa huwa as-sahihu. Sebagian ulama ahli makrifat mengatakan apa yang jenengan ceritakan itu proses yang sudah benar. Sebab orang yang mau ingin kembali dan bertemu Allah tidak disyaratkan harus iso ngaji. Tidak disyaratkan harus faham ilmu zahir, ilmu syariah. Iku wis gak dibutuhno Gusti Allah. Pintere ilmu zahir ketika saat berbicara masalah keinginan kembali dan bertemu Allah, iku wis gak kanggo. Paham Pak nggih? Walaupun jenengan tadi jenengan dawuh aku ra tau ngaji. Dan perjalanan jenengan iku jangan ragu. Sebab sebagian daripada ulama ahli makrifat kalau sudah sampai di situ semuanya enggak berlaku. Yang berlaku cuman ingsun. Pun satu. Nomor dua, wafi ba'di ulama al-arifin juga berpendapat beda. Mengapa ada dua perbedaan? Karena untuk menuju dan bertemu Allah itu dua jalan. Menurut kitab Hikam ada dua jalan. Satu jalan yang pertama tadi adalah disebut jalan majdubun. Jalan yang kedua adalah wasilun. Itu dari bawah ke atas. Kalau majdubun dari atas ke bawah. Yang dari atas ke bawah gak butuh ngalim ilmu dohir. Gak butuh jenengan kali kula paham syariat. Mohon maaf lho nggih. Mohon maaf bila mana masih ada yang tidak paham, tidak sefaham dengan saya. Tapi kedua-duanya ini saya benarkan. Dasar saya apa? In aroda syai'an ayyakula lahukun. Kalau Gusti Allah menghendaki memperjalankan hambanya untuk bertemu kepadanya, iku suka-suka Allah. Ketemu berapa Pak saya menyalahkan Allah, itu ketemu berapa? Isoke kula mung manut lan manut apa sing dadi ketetapane Allah. Sehingga kalau boleh saya tarik kesimpulan, orang yang berangkat menuju pada Allah tanpa didasari ilmu pengetahuan syariat, hukumnya sah. Orang yang didasari ilmu syariat, ada yang didasari dengan ilmu syariat terlebih dulu untuk menuju dan bertemu Allah, ya sah alias sahih. Inilah jawaban orang yang sudah sampai di situ pasti tidak akan pernah mudah untuk menyalahkan orang lain. Jadi cara kula kei motivasi ngeten, Pak. Jenengan dilakokno Allah di situ, tolong pegang teguh faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Pegang teguh tali yang sudah jenengan dapatkan tadi. Tali kesadaran dalam hati jenengan. Ngoten nggih? Pun monggo niku setenggal kas niku wis kadung salam mau lho. Nggih. Monggo Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nami Jamaluddin Imam Suyuti saking Pati. Nggih. Badhe tanglet napa niku salat daim. Ngaten nggih. Pindah penggalihipun wonten tiyang niku nggih sejenis wali wonten Pati nggih. Namine mboten kula sebutke. Niku wonten tiyang mboten nate salat sampeyan wae.
Tapi piyambakin salat zikir terus eling ya. Salat niku aturane kan eling. Nggih. Zikir terus namun mboten nate salat. Secara hukum padahal perintah salat niku Kanjeng Nabi Wajib. piantuk langsung. Nggih. Pripun hukumunipun? Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salatun daimun utawi salat iku daimun langgeng. Salat tarkibe yo napa? Nyun sewu. Ini ada dua orang yang tidak sama mengartikan salat. Salat miturut hukumi wong syariat, as-salatu ay ad-du'a. Ad-du'a memohon, permohonan. Ditarkibno awaluhu bit takbir wa akhiruhu bis salam. Iki miturut kacamata syariat. Nggih, sarengat wong Jawa Tengah. Nek Jawa Timur ini mboten angsal, Pak. Kula sanjang ngalamin dikritik. Ngalamin tekan ndi? Tajwite kliru kabeh. Alamin ngene. Kula nggih ngeten, Bah, gak ngreken raimu. Nggih, kula dhisik nate wonten Magelang masalah. Ngapunten Kang Kathah. Ngapunten. Pun. Tapi sholat kalau diartikan secara hakikat adalah pekerjaan dan perbuatan ruh. Kalau syariat jasad. Iki dasarnya Pak ada di surah Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Reksonen jagalah was sholawah. Ini kan jamak. Jamak berarti 5. Makanya memakai as-sholawah jamak. Iki maksudnya ay al-maktubah. 5 waktu miturut syariat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Loh, setelah ayat ini enggak ada tanda wakaf. Justru ada wawu ataf yang menyambung dengan was-sholatil wusta. Napa niki kok sholatil wusta niki mufrad? Tidak was-sholawah. Ya, inilah Pak yang namanya risalah tauhid. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad detik niki tidak pernah berubah. Tauhidnya ya tunggal tok niku. Niki perbuatan ruh. Jadi diartikan sholat orang-orang hakikat adalah satu pekerjaan perbuatan ruh. Bagaimana yang dikatakan sholat nok nggone golongan hakikat? Sholatu diartikan hadir, bukan mohon, hadir. Sehingga inilah yang kubahas mulai awal, jenengan wajib merasakan hadire Allah. Ini sholat daim. Artinya kalau sudah tahu sholat yang sholatil wusta, artinya secara murad adalah tengah-tengah. Tengah iku ruh, perbuatannya ruh. Kalau wassolatil wusta ditafsirkan miturut tafsir muhakamah syariat, ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Asar maghrib iku wis masuk sholat 5 waktu, lala apa hati dicanda-canda. Itu sholatil ruh. Makanya betul disebut sholat daim. Ilmu sejati ono aran sholat langgeng 24 jam. Carane piye? Salat daim niku. Tadi yang saya katakan kholwat tadi lo ya. Sadar, menyadari bahwasanya segala hal apapun itu hanyalah Allah. Baru wonten wakaf setelah kalimat ini. Setelah wakaf ada perintah waqumu lillahi qanitin. Kalau kau menggabungkan dua sholat ini baru bisa khusyuk. Nek boten telea. Ngerti telea men? Embel. Boten saged sampai lebari wong hamil tetep ora iso khusyuk.
Paham nggih? Pun iku setunggal. Nomor kalih ada orang yang sih gak mau sholat tapi hatinya selalu ingat pada Allah karena maksud sholat itu adalah ingat. Nyuwun sewu, jenengan nantang klet kula ta? Tak jawab. Jawabku ndugi pundi? Kacamata lahir apa kacamata batin? Nek kacamata batin tak jawab kanthi isyarah. Wis, ngene iki paham mboten? Lah wis paham ya kalau usah tak urai. Alasannya apa? Sing marek, sing madhep, sing kembali kepada Allah iku ruh. Bukan jasad. Jasad dari tanah kembali ke tanah, ruh dari Allah kembali ke tanah. Ruh iki mangga ngene alias ngene. Ngene ya. Inilah yang dimaksud dalam satu ayat Allah katakan bagi mereka yang taat padaku tempatnya jannah, bagi mereka yang ingkar padaku tempatin roh. Ya wis kuwi. Ning dunya wis dirasakno neraka iku panase atek. Benak nggih? Ngoten mawon sok saged kepanggih melih. Mengke waktune kula aturi malih. Ini iso 2 bulan, kula gawe 2 bulan. Ini gak iso 2 bulan tetep 3 bulan. Ngoten nggih? Bon, monggo kita tutup sareng doa. Mudah-mudahan segala apa malam hari ini yang Allah berikan ilmu tadi betul-betul menjadi ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.